Setelah Ramadan usai, sudah sepatutnya lah kita berbahagia dalam rangka merayakan kemenangan. Kemenangan karena kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan berpuasa. Namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatnya ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atas kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya, setelah kita digembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi semakin bertakwa. Caranya tak lain adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya secara total dalam segala aspek kehidupan. Jadi takwa bukan hanya di tataran individual saja, tetapi juga dalam kehidupan berjamaah, berbangsa, dan bernegara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dalam setiap aspek kehidupan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang totalitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan contoh dengan mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud di sana. Berbeda halnya dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada 1924 hingga sekarang sangatlah menyedihkan. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir menjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 nation states atau negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak menjadi antek adidaya kapitalis, ia menjadi antek komunis. Belum lagi kalau kita bicara tentang penderitaan kaum muslimin yang menjadi minoritas di berbagai negeri, jauh dari kata aman dan sejahtera. Maka kenyataan ini menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepadanya? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk individu, masyarakat, dan bernegara, sebagaimana Rasulullah dan para khulafaur rasyidin telah lakukan. Sementara itu, hari ini pandemi corona sudah menunjukkan kepada kita tentang gagal totalnya kapitalisme dalam menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezaliman dari masyarakat, kapitalisme harus dicampakkan dan tatanan kehidupan harus dirombak secara menyeluruh dan diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan. Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini tidak lain adalah Islam dengan sistem pemerintahan khilafahnya. Hanya dengan khilafah, rahmatan lil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud. Tinggal sekarang pilihannya, kita mau berjuang atau sekedar berdiam diri. Tapi ingat, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah akan menolong mereka yang mau menolong agama Allah juga. Bukan karena Allah lemah. Tapi sekali lagi, ini adalah ujian ketakwaan kita kepada Allah. Saksikanlah, sudah berapa banyak Ramadan terlewat dan kita merasa menjadi orang yang menang. Namun di satu sisi perintah dan larangan Allah malah dicampakkan. Mau ditaruh mana muka kita nanti di hadapan Allah? Jadi, pilihan bagi seorang muslim saat ini adalah ikut berjuang sekuat tenaga atau jangan ikut menghalangi perjuangan ini. Siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang problematika umat. Bagaimana melihat akar masalahnya dan seperti apa solusinya. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita tentang problematika keumatan. Yang berangkat dari penambahan wawasan ini, saya berharap kita bisa melakukan sesuatu, melakukan action untuk menjadi bagian dari solusi, bagian dari problem solving dari masalah yang dihadapi oleh umat saat ini. Sahabat global, saya ingin awali pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena tangan manusia, supaya mereka merasakan apa yang akibat dari yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali. Sahabat global, Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya yang beliau mengutip dari banyak mufassir yang lain menyebutkan ketika bicara tentang zaharul fasad itu ada sekitar 5 ya 4 ya. Jadi beliau mengutip beberapa pendapat. Jadi pendapat pertama ketika bicara tentang zaharul fasad itu tentang kesyirikan, ya, asyirku, ya. Jadi beliau yang kedua juga menyebutkan tentang irtikabul ma'asi, jadi tentang menyebarnya atau merebaknya kemaksiatan, kekeringan, banyaknya pembunuhan, ya, pengambilan paksa perahu atau hasil-hasil laut. Bahkan ini yang penting, jadi nampaknya terbukanya kerusakan juga wulatus su' atau munculnya pemimpin yang zalim. Jadi ini tafsirnya Imam Al-Mawardi. Saya ingin melakukan sebuah pendekatan tentang al-fasadu ini atau kerusakan itu dengan perspektif yang lebih mudah menurut saya. Jadi kalau kita melihat sebuah fakta kerusakan, maka saya memilahnya menjadi 2. Ada kerusakan yang sifatnya zahiriyah atau physically, yang bisa dilihat, ya, bisa diindra oleh indrawi kita, dan ada jenis kerusakan yang kedua yang disebut dengan kerusakan maknawi. Nah, berbeda dengan kerusakan yang sifatnya physically atau zahir, yang kerusakan maknawi ini hanya bisa dikenali, hanya bisa difahami oleh ilmu, oleh pemahaman, oleh persepsi. Nah, ketika tadi di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menegaskan telah nampak jelas kerusakan, maka kita barangkali akan lebih mudah menganalisa ketika kerusakannya bersifat physically, kelihatan oleh mata kita, kelihatan atau terdengar oleh telinga kita, atau bisa diraba oleh tangan atau indera perasa kita. Tetapi ketika ada kerusakan-kerusakan yang hanya bisa dikenali dengan ilmu, dengan pemahaman. Sahabat global,
Saya ambil contoh misalkan, ketika bicara tentang kerusakan yang sifatnya physically atau kerusakan yang dengan mudah bisa kita lihat, sederhana misalkan, contoh ini, ya, ini hanya permainan mata saja. Ini kan kalau dilihat ini rusak, meskipun ini dirusaknya semacam menyengaja, tetapi ada sisi ketika mata kita itu bisa dengan mudah melihat ada masalah pada gambar ini, ada masalah, retak-retak gitu ya, gitu. Atau begini, mohon maaf, misalkan ini mohon maaf, ini bukan untuk mencela, tetapi mata kita, indera kita itu bisa mengenali tentang wajah orang ini seperti apa, gitu. Wajahnya seperti apa, mudah kita kenali. Atau buruk rupa, atau gagah, ganteng, cantik, itu mudah dikenali, gitu. Nah, misalkan yang ini, misalkan ini ada ya ganteng, yang cantik, itu mudah dikenali oleh fisik kita. Tapi kita tidak pernah tahu pada aspek yang kedua. Aspek yang kedua itu adalah kerusakan yang sifatnya maknawi yang hanya bisa dikenali oleh pemahaman dan ilmu. Saya ambil contoh sederhana ini. Sahabat bisa lihat, mohon maaf ini hanya sekedar ilustrasi lagi. Gambar-gambar ini hanya ilustrasi untuk memudahkan logika kita. Mohon maaf. Mungkin bisa melihat, misalnya ada dua orang wanita ini, menurut sahabat ini benar apa enggak? Bermasalah atau tidak? Mungkin akan ada kontroversi. Ada yang mengatakan, oh nggak ada masalah tuh, bagus, mau kerja, intinya nggak ada masalah lah. Tapi ada juga dengan ilmunya, dengan pemahamannya, dia akan melihat, oh ada masalah, gitu. Kalau saya ditanya secara pribadi, ada masalah. Mengapa? Mungkin ada orang yang tidak ada masalah, tapi saya secara pribadi akan mengatakan bahwa picture ini atau gambar ini, yaitu seorang wanita ini ada masalah. Apa masalahnya? Contoh, ya, contoh dia mengenakan busana yang tidak syar'i, itu tidak syar'i. Contoh, ini betisnya kelihatan, ya, ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa saya bisa mengatakan ini ada masalah? Karena ada ilmu yang saya miliki, ada pemahaman yang kita miliki, gitu. Demikian juga begini, ya, ada acara misalkan biasanya awal tahun ada yang namanya pesta ulang tahun, pesta tahun baru. Bagi sebagian orang pesta tahun baru Masehi itu setiap satu malam 31 Desember setiap tahun, ya, dini hari ada pesta kembang api macam-macam. Mungkin bagi sebagian orang, oh ini bagus ini. Bahkan mohon maaf, saya pernah baca berita DKI Jakarta ketika melakukan pesta penyambutan tahun baru Masehi itu sampai habis uang miliaran. Bagi sebagian orang bagus, tapi menurut saya dengan pemahaman yang dimiliki, dengan yang saya miliki, ada masalah dengan aktivitas itu. Inilah yang dimaksud kemampuan kita untuk mengenali kerusakan. Itu akan lebih tinggi ketika kita menilai kerusakan itu dengan ilmu dan pemahaman. Demikian juga tentang rincian dari ayat yang tadi dalam tafsir Al-Mawardi ini, ketika bicara tentang fil barri wal bahr itu juga banyak gitu. Tetapi ringkasnya begini, bahwa kerusakan fil barri wal bahr itu menunjukkan bahwa kerusakan itu berada di seluruh penjuru kehidupan, ya, multidimensi, semuanya ada masalah, gitu, ya. Nah, sahabat global, kalau mau saya rincikan dalam perspektif kekinian, maka yang dimaksud dengan kerusakan fil barri wal bahr atau multidimensi, segala penjuru itu meliputi banyak hal, ya. Saya langsung saja bahwa misalkan ada yang namanya pemikiran sekuler berada di tengah-tengah masyarakat. Politiknya oportunis, ya, berdasarkan kepentingan. Pagi kawan, siang lawan, malam jadi kawan lagi, malam musuhan lagi. Ini politik oportunis. Sistem pendidikannya materialisme. Ukurannya itu bukan ketinggian moral, ketinggian akhlak,
tetapi ukurannya adalah hanya sekedar materi, gelar sarjana, ya, pola hidupnya hedonis permisif, ya, hanya ukuran kesenangan dan ya ukuran-ukuran yang menyenangkan saja, gitu. Kemudian dari sisi ekonomi, ya dengan ilmu, dengan pemahaman kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada hari ini di sekeliling kita itu penuh dengan masalah. Pernah saya berdiskusi dengan seorang pejabat. Ketika sang pejabat ini dengan bangga dia mengatakan melakukan pembangunan di banyak hal, di banyak bidang. Jalan tata kota diperbaiki, jalannya mulus-mulus, infrastruktur dibangun. Mungkin dari sisi physically itu bagus. Tetapi saya pernah menyampaikan, coba Bapak berdirilah atau mendekatlah ke sekitar masjid ketika waktu-waktu sholat. Ketika di alun-alun di sebelah kiri dan kanan masjid itu ada mall, ada tempat-tempat hiburan. Silahkan lihat ketika waktu sholat mana yang lebih banyak dikunjungi, apakah masjidnya atau mall atau tempat-tempat hiburan. Ini cara pandang terhadap satu masalah. Dengan ilmu, dengan pemahaman, maka persepsi kita akan berbeda. Sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkasnya semua kerusakan yang kita lihat itu, ya, yang multidimensi itu di dalam ayat ini disebutkan bima kasabat aydin nas, ya. Jadi As-Sa'di itu menyebut bima amilu minal ma'asi. Jadi ya dengan aktivitas-aktivitas maksiat dan kesalahan. Gitu. Makanya secara umum kesimpulan dari kerusakan yang ada itu memang karena maksiat dan dosa dari manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Nah, maksiat atau dosa adalah setiap aktivitas manusia yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya atau syariat Islam. Ketika kita melanggar aturan syariat, maka itu maksiat, maka itu sebuah dosa. Nah, akan tetapi menyelisih aturan Islam atau melanggar hukum agama, melanggar hukum Islam kadang tidak diatur oleh hukum positif negara. Contoh, ya, ketika seseorang tidak melakukan sholat, itu dalam pandangan agama maksiat, berdosa. Tetapi dalam hukum positif dia tidak melanggar hukum agama, hukum negara. Nah, jadi sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rum ini menunjukkan juga tentang asbab dari maksiat, kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya, mungkin termasuk kerusakan itu adalah musibah-musibah yang silih berganti, susul menyusul menimpa bangsa Indonesia. Itu karena maksiat dan dosa yang dilakukan oleh kita semua. Oleh karena itu, saya ingin merincikan bicara tentang maksiat dan dosa. Bicara tentang maksiat atau dosa, kadang-kadang ustadz, ulama, kiai itu mendefinisikan atau menjelaskan tentang dosa atau maksiat itu lebih banyak ketika menjelaskan dosa dari sisi pelanggaran yang dilakukan oleh individu, pelanggaran yang dilakukan secara personal. Misalkan ustadz menjelaskan tidak sholat itu berdosa, tidak saum itu berdosa, mabuk itu, berzina itu berdosa, dan aspek-aspek lain maksiat dan dosa yang dilakukan oleh personal atau individu. Dan ini banyak dijelaskan dalam pengajian-pengajian, ya, dalam majelis-majelis taklim. Guru-guru kita juga menjelaskan tentang itu. Akan tetapi saya ingin jelaskan bahwa ada dosa, ada maksiat yang ini jauh lebih besar menurut saya, yaitu dosa yang dilakukan secara kolektif, berjamaah, bareng-bareng, ya. Dan ini pelakunya adalah masyarakat karena kolektif. Saya ambil contoh, misalkan pelanggaran syariat. Contoh,
pesta laut selatan karena kita berada di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat di pesisir selatan ada punya keyakinan tentang apa yang disebut dengan penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Setiap tahun ada, saya tidak tahu kapan waktu itu, tapi ada pesta seperti itu. Gitu. Ini kadang-kadang luput dari pembahasan bahwa itu kemaksiatan yang, mohon maaf, secara kolektif dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya personal. Karena ini ada tradisi di tengah-tengah masyarakat dan itu tidak diluruskan oleh pihak-pihak yang memang seharusnya mengingatkan. Ini tentu saja dosanya jauh lebih besar daripada dosa individu. Kalau misalkan individu datang ke dukun menyembah berhala lain, ya dia itu musyriknya pribadi. Coba kalau masyarakat ya memuja ratu laut selatan, maka itu luar biasa dosanya, karena itu masyarakat secara kolektif menyetujui. Atau live konser musik yang mengumbar aurat, yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, di situ maksiatnya berjamaah kolektif bareng-bareng. Dari penyelenggaranya, dari yang memberikan izin, ya orang yang membiarkan, itu bisa luar biasa. Ini maksiat yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Atau ada pesta Valentine, dan pesta-pesta yang lain lah. Jadi banyak. Ini jenis dari maksiat yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Itu besar, tentu lebih besar dosanya dari sekedar maksiat yang dilakukan secara personal atau secara individual. Tetapi jamaah sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar lagi adalah ketika bicara maksiat yang dilakukan oleh negara. Ketika ini maksiat yang terbesar, karena ini negara. Kalau individu ya personal. Kalau masyarakat mungkin satu wilayah tertentu. Kalau negara, maka dari ujung sampai bawahnya itu bisa terkena dosanya. Maka ini yang mungkin jarang dibahas. Ketika kita mengkoreksi maksiat atau dosa yang dilakukan oleh negara, oleh penguasa. Ini sebagai contoh penerapan hukum yang rusak. Misal beberapa waktu ini ada aliran-aliran nyeleneh di tengah-tengah masyarakat yang dibiarkan. Perilaku-perilaku liar yang liberal itu dibiarkan. Contoh saja misalnya LGBT, lesbian. Ini bahkan ada beberapa negara yang undang-undangnya membolehkan. Innalillah, astagfirullah. Kemudian contoh menjauhkan Islam dari umatnya, ya. Jadi ketika misalkan negara membuat program-program yang menjauhkan masyarakat dari Islam atau berusaha menghalang-halangi Islam, maka ini dosa yang luar biasa yang tentu saja dosanya juga sangat besar, ya. Sahabat Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bicara tentang dosa atau maksiat, ya. Nah, liyudzikahum ba'dul ladzina amilu, ya. Jadi minal ma'asi. Jadi gini, ketika kita bicara dosa, Allah akan memberikan balasan, dan balasan itu bisa cash di dunia atau nanti akan bisa cash di dunia, nanti juga bisa juga dibalas di akhirat. Tetapi begini, ketika bicara tentang dosa dan maksiat, baik itu yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau negara, pasti dampaknya itu buruk. Setidaknya di dalam surat Toha dan sepertinya banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ini, maka kehidupannya akan menjadi sempit. Wa man a'rada an dzikri, ya, an dzikri itu peringatan dari Allah, adzikr itu bisa jadi Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kehidupannya sempit, susah hidup ini. Itu bisa jadi tertimpa musibah, tertimpa bencana, gempa, gunung meletus, wabah di mana-mana, ya. Maka ini adalah bagian dari apa? Dari teguran, dari balasan cash oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sahabat global yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di surat Ar-Rum
41, ujungnya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat la'allahum yarji'un. Ya, supaya kita itu kembali. Kembali yang dimaksudnya apa? Yarjuna 'anil ma'asi. Ya, jadi kita segera bertobat dari maksiat atau kembali kepada hak. Gitu. Artinya apa? Ayat ini pada akhirnya menginstruksikan kepada mereka yang berbuat dosa maksiat untuk segera bertobat, untuk segera kembali kepada Islam. Jadi ketika kita merasakan ada kesulitan, ketika kemudian kita itu mendapat musibah, bencana, wabah, maka sebagai seorang muslim, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Maksiat apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kita harus menemukan kata taubat. Harus menemukan, ayo kembali kepada Islam. Karena banyak rumus di dalam Al-Quran. Rumusnya itu ketika pakai Islam akan mendapatkan keberkahan, ketika menolak Islam ya masalah. Gitu. Sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali konklusi dari ayat Ar-Rum ayat 41 bahwa banyaknya permasalahan yang kita hadapi, yang bangsa Indonesia hadapi pada hari ini, ujungnya itu ketahuan bahwa mereka itu meninggalkan Islam, dan instruksinya menurut ayat ini adalah kembali kepada Islam. Maka pertanyaannya adalah, kembali kepada Islam yang mana? Islam yang bagaimana? Nah, insya Allah di kajian mendatang kita akan bahas tentang bagaimana kita kembali kepada Islam. Islam yang seperti apa yang semestinya menjadi tempat kembalinya kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk semuanya, baik secara individu, secara kolektif, dan juga mungkin ada pejabat negara atau pemangku amanah di negeri ini yang menyaksikan tayangan ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus segera kembali kepada Islam, harus kembali bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan takwa itu pula lah kita akan mendapatkan semangat untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dakwah memang membutuhkan keseriusan, pengorbanan, ketabahan, serta keistiqamahan. Dan tanpa adanya takwa, tentu kita akan sangat berat untuk menjalaninya. Kawan, bulan Ramadan yang telah berlalu mengajarkan kita tentang ketundukan mutlak sebagai seorang hamba. Menyambut setiap seruan Allah dan Rasul-Nya dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tentu, ketaatan bukanlah hanya milik Ramadan saja. Ketaatan harus ada dalam setiap masa. Ketaatan harus terpatri dalam jiwa seluruh hamba. Ketaatan harus terselenggara dalam setiap sendi kehidupan, baik oleh setiap individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, karena inilah dinul Islam, sebuah anugerah yang begitu sempurna, ajaran yang menuntun manusia untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, jika hal itu belum terjadi, maka sudah menjadi tugas kita untuk mendakwahkannya. Sudah menjadi tugas kita untuk bisa menjadikannya nyata, menjadikan dinul Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena kalau bukan kita, lantas akan berharap kepada siapa lagi? Apakah kita berharap tugas ini diemban oleh generasi sepeninggal kita, sehingga bukan di tangan inilah kemuliaan itu diamanahkan?
Sehingga bukan di tangan inilah kemenangan itu juga Allah berikan. Maka kawan, jika kita tak melakukannya hari ini, sekarang, lantas kapan lagi? Oh